Karena sekali lagi, perbedaan itu sungguh memperkaya kita, dan perbedaan itu indah. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Satu peristiwa iman yang besar di dalam gereja. Pentakosta sebagai puncak dari perayaan Paskah. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada perayaan Pentakosta ini mengajak kita semua untuk merenungkan dan mengambil hikmah di balik pesta iman ini, dan kembali kita merenungkan dan meyakini bahwa Roh Kudus terus berkarya di dalam seluruh hidup kita. Roh Kudus itu seperti motor yang menggerakkan hidup beriman dan juga hidup karitatif kemanusiaan kita di tengah dunia. Pentakosta itu merupakan hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Ini adalah peristiwa puncak dari Paskah Kristus, di mana setelah kenaikan Yesus ke surga, Yesus menyerahkan tugas kepada para murid-Nya. Dia menyerahkan tugas pelayanan ini kepada para murid, dan juga yang pasti mereka terus akan diilhami, dikuatkan, dicerahkan, dan didampingi terus-menerus oleh Roh Kudus. Maka komunitas kasih Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menunjukkan daya kekuatannya yang lestari, yakni memampukan para murid untuk berbicara dalam berbagai bahasa, dikobarkan semangatnya untuk terus mewartakan Yesus yang telah bangkit itu. Roh Kudus yang dicurahkan atas para murid juga menandai kelahiran gereja, yaitu himpunan orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus yang sungguh telah bangkit. Roh Kudus itu selanjutnya yang akan menjiwai hati para murid Kristus untuk memberikan kesaksian dengan begitu berani tanpa gentar, mewartakan Injil kabar gembira itu ke segala penjuru dunia. Gereja memang tidak bisa hidup tanpa nafas Allah, yakni Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus telah mendampingi gereja untuk mewartakan kebenaran selama berabad-abad. Roh Kudus itu menjadi penghibur sejati manakala gereja mengalami saat-saat sulit. Namun Roh Kudus juga bisa hadir sebagai lidah api yang membakar semangat seperti yang dialami para murid perdana. Ketika dihinggapi keraguan, ketakutan, kebimbangan, Roh itu akan menuntun kita meraih satu kepastian, keyakinan, dan yang pasti kedamaian di dalam hidup kita. Saat ketakutan, Roh Kudus akan memberikan keberanian. Maka kita perlu dari waktu ke waktu memberi ruang kepada Roh Kudus untuk menguasai hidup kita, menguasai diri kita, dan kita tetap berada di dalam tangan kasih Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merayakan perayaan Pentakosta hari ini, paling kurang ada 3 hal
yang menjadi pesan dan juga yang pasti menjadi bahan refleksi bagi kita bagaimana hidup kita selanjutnya setelah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, di dalam Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, kepada para murid Yesus. Maka mereka mampu untuk berbicara dengan berbagai macam bahasa. Tetapi ingat, ada satu bahasa yang mampu dipahami oleh seluruh orang di muka bumi ini, yakni bahasa kasih. Semoga kita semua siap untuk membawa kabar sukacita dengan bahasa kasih yang mampu merangkul semua orang. Yang kedua, ketika kita merayakan Pentakosta, ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kita, kita diharapkan semakin bernyala-nyala di dalam hidup iman, siap untuk melayani Tuhan di dalam sesama. Karena setelah dibaptis, semua kita siap menjadi utusan Tuhan dan kita siap menjadi satu tubuh di dalam kekatolikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul, termasuk juga kepada kita itu, memiliki 3 makna penting. Yang pertama, makna pendamaian. Yesus memberi damai sejahtera kepada kita semua. Karena itu kita diminta siap untuk menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Kita siap mengubah ketakutan itu menjadi keberanian, tetapi di dalam kedamaian. Yang kedua adalah perutusan. Kita siap menjadi rekan-rekan kerja Kristus yang siap menjadi pewarta dimanapun kita berada dalam tingkatan level apapun. Dan yang terakhir, roh peneguhan. Kita siap menjadi pemersatu. Ingat Bapak Ibu, perbedaan itu adalah kekayaan. Perbedaan itu menjadikan kita semakin kuat. Perbedaan bukan ancaman. Kalau orang yang melihat perbedaan itu sebagai ancaman, maka orang ini masih dikatakan sangat kerdil dalam hidup beriman. Mari kita lihat dengan mata kita yang lebih tajam. Indonesia yang kaya dengan keanekaragaman, suku, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Inilah kekuatan kita. Sekali lagi, roh yang dimasukkan di dalam diri kita masing-masing, yakni Roh Kudus itu, semoga meneguhkan kita untuk menerima dan merayakan perbedaan itu. Karena sekali lagi, perbedaan itu sungguh memperkaya kita dan perbedaan itu indah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.